Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 2 Juni 2021 berjudul Doa Bapa Kami. Ternyata ketika salah seorang murid Yesus minta untuk diajari berdoa dan berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa," sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lukas 7 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus menurutinya dan ia berkata, "Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6 ayat 9-13. Doa itu akhirnya dikenal dengan doa Bapa Kami. Pertanyaannya, apakah doa itu bertele-tele? Jawabnya tidak, karena tidak ada isi yang diulang-ulang. Apakah kata-katanya banyak? Jawabnya juga tidak. Namun demikian, isinya lengkap, saudara. Di mana 4 kalimat pertama menunjukkan penghormatan dan kekaguman kita akan pribadi Allah Bapa. Lalu kalimat-kalimat selanjutnya terkait dengan kebutuhan kita. Ingat, kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Lagi pula, doa Bapa kami bukan cuma berisi formula kata-kata atau kalimat, melainkan merupakan formula kehidupan yang akan menuntun orang percaya agar bisa dikembalikan ke rancangan semula, bisa kembali serupa dan segambar dengan Allah, bisa memperoleh kembali kemuliaannya yang hilang, dan kelak mengalami hidup yang kekal. Jadi doa Bapa kami itu sungguh formula yang luar biasa, saudara. Itulah kenapa sekarang kita tahu alasan kenapa doa satu-satunya yang Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami. Tuhan Yesus sama sekali tidak mengajarkan doa Musa, doa Abraham, atau doa Yabes. Ini yang harus disadari oleh setiap orang percaya. Tetapi sayang, kalau jujur, masih banyak orang percaya yang tidak mengenal dengan baik formula kehidupan yang terdapat dalam doa Bapa kami. Bahkan tidak sedikit yang menganggap doa Bapa kami hanya sebagai bahan hafalan anak-anak sekolah dasar. Akibatnya banyak yang tidak menggunakan formula itu dalam kehidupan. Hal itu mudah sekali dilihat dari peragaan hidupnya setiap hari, yang mana masih jauh dari kehendak Bapa. Yang lebih parah lagi, banyak di antara orang percaya yang terjebak dalam doa yang lain, misalnya dalam doa Yabes. Mereka berpikir dengan menjadi Kristen, Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat jasmani
atau berkat-berkat lahiriah dengan berlimpah-limpah. Ini kurang tepat, saudara. Memang Tuhan menjanjikan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah pada bangsa Israel. Karena memang bangsa itu Tuhan pakai untuk membuktikan siapa Allah yang benar. Hal itu tampak jelas kalau kita perhatikan kisah Nabi Elia melawan 450 nabi-nabi Baal, yang mana akhirnya Elia membuktikan bahwa Allah yang benar adalah Allah Israel. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 39. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Itulah kenapa sekali lagi yang Tuhan Yesus ajarkan bukan doa Yabes yang menjanjikan berkat-berkat jasmani, melainkan doa Bapa kami, di mana formulanya memang sangat berbeda. Dalam doa Bapa kami tidak ada peluang sedikit pun terhadap berkat-berkat jasmani. Bahkan soal makanan pun yang kita minta cuma secukupnya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa ketika doa Bapa kami dikenakan dengan baik dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang percaya, akan menjadi umat perjanjian baru yang bisa menjadi saksi Tuhan yang berkenan, di mana melalui hidup kita orang akan melihat seperti apa Tuhan yang benar itu. Oleh sebab itu, mari kita sadar, saudaraku, melalui kebenaran ini kita gumuli doa Bapa kami. Bahkan jangan asal mengucapkan, tetapi berjuanglah untuk menghidupinya. Supaya apa? Supaya kelak kita bisa kembali bertemu muka dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Tidak hanya itu, kita juga akan mengalami damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.